Haleluya. Hari ini aku beri tema judul pada hari Minggu ini adalah menghadapi tantangan dengan iman. Semua katakan menghadapi tantangan dengan iman. Siapa di sini yang pernah ngalamin tantangan dalam hidupnya? Ada 1, 2, 3, 4. Kayaknya semua udah mengalami ya. Ya, tantangan tuh bisa berupa dengan macam-macam. Ada tantangan dalam hubungan kita dengan suami istri atau pacaran di sini. Ada tantangan dalam kejombloan juga ya. Bisa ada yang ketawa-ketawa tuh. Ada tantangan dalam hubungan dengan anak dan orang tua dan lain sebagainya, mertua dan anak, ada tantangan dalam finansial, ada tantangan dalam memanage kesehatan juga sehingga kita ada gangguan kesehatan. Pokoknya banyak tantangan di hidup ini ya, rasanya capek gitu, tantangan mulu. Jadi aduh ini kenapa kita harus menghadapi ini semua tantangan. Tapi kita akan sambil kita mendalami firman ini yang kita akan bacakan, kita akan tahu kenapa Tuhan izinkan tantangan dalam hidup kita. Ada amin? Kita akan baca dari Keluaran 17 ayat 8 ke 15. Berbunyi demikian, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, letakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Satu cerita ini tentang Musa, Harun dan Hur dan Yosua sangat menarik dan unik. Dikatakan di waktu Musa mengangkat tangannya mereka menang. Kalau udah diturunin kalah, menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Tantangan yang Musa ngehadapin itu nggak enteng, itu berat. Seorang bangsa Amalek itu dikenalkan sebagai bangsa yang nomad. Mereka keliling-keliling, mereka itu descendants dari Esau dan mereka tidak suka bangsa Israel karena the birthright of Jacob diambil. Jadi mereka gak suka, makanya mereka selalu mau cari gara-gara gitu. Sedangkan Musa lagi menggambalakan jutaan orang dari Mesir lewat the Red Sea, Laut Merah, lewat tiang dan awan juga, pokoknya banyak banget orang. Dan ini salah satu tantangan di mana dia yang harus hadapin. Apa yang kita bisa pelajari dari Musa ini untuk kita bisa melakukan dalam hidup kita? Setiap tantangan yang kita hadapi ada pesannya di belakang.
dari Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat tersungut-sungut kalau ada tantangan datang dalam hidup kamu. Ya, anak-anak muda, jangan cepat bersungut-sungut. Tanya Tuhan, kayaknya ada maksudnya Tuhan nih. Ada tantangan yang datang, Tuhan izinkan karena bukan apa-apa tapi salah kita juga. Karena kesombongan kita, karena dosa kita, kita melakukan hal-hal yang gak baik sehingga ada tantangan yang datang. Tapi ada tantangan yang datang yang istilahnya I didn't do anything wrong. Kok bisa ada tantangan yang datang? Nah, di sini kita akan belajar. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan tubuh kita. Do you agree? Kalau aku kasih jempol itu artinya apa? Apa? Ayolah, nggak ada yang salah di sini. Ini apa artinya? Mantap, good ya. Ini bad. Kalau ini apa? Tunjuk direction ya. Kalau ini ya kalau popok Canon harus diganti ya kayak gini. Ya anak saya yang kedua. Kalau ini ya, ini kayaknya resonate sama semuanya. Ini nih. Yang suka nonton drakor-drakor seperti istri saya tuh. Tapi hati-hati kalau istri kayak gini. Lalu digesek. Waduh tuh. Kita bisa berkomunikasi dengan tubuh kita. Dan juga di perang dunia yang kedua. Dan setiap peperangan. Jikalau ada yang kalah, mereka keluar dari tempuran dan mereka ngangkat tangan kan? Ya. Itu artinya apa sih sebenarnya? Kalau mengangkat tangan gitu. Itu artinya berserah. Berserah artinya gini, kamu sedang expose segala instrumen dalam tubuh kamu. Hati, ada apalagi jantung, hati sama jantung sama ya. Paru-paru, your stomach dan lain sebagainya. Karena kita berserah kepada orang yang menang istilahnya ya. Dan mereka bisa melakukan apa aja, kita surrender to them, kita berserah. Demikian juga di waktu Musa naik ke bukit, dia ngapain? Dia ngangkat tangannya. Di satu komentari Matthew Henry dikatakan bahwa saat dia mengangkat tangannya, dia berdoa syafaat untuk Yosua yang sedang berperang di tempuran. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Di waktu Musa dihadapin dengan tantangan yang besar nih, karena kita harus ingat, bangsa Israel bukan latar belakangnya bukan dari militer loh. Ini semuanya perbudakan dulu. Jadi ini orang-orang Amalek, nomadian, suka berperang dan lain sebagainya. Jadi the balance is off ya. Jadi ini Musa lagi di bukit, dia angkat tangan. Dia apa? Dia berserah dan dia berdoa. Setiap kali kita menghadapi tantangan, aku mau ingatkan kita semua. Yuk mari kita meresponi tantangan itu dengan berserah dan berdoa. Kenapa? Karena gini, saat kita menurunkan tangan, ini merupakan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas. Kita berjalan kemana, aduh Tuhan gak usah deh, aku aja ini, aku bisa nih. Ada masalah dengan pacar lah, ada masalah dengan keluarga, ada masalah dengan kerjaan, tempat sekolah dan lain sebagainya, pertemanan. Udah Tuhan, aku aja, gue bisa kok. It's cool, chill God, it's on me. Tapi makin lama Tuhan lihat, udah capek tuh, udah nangis. Kita pakai kekuatan sendiri dan pastinya kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita pasti capek. Itu yang bikin burn out. Itu yang bikin iman kita goyah. Satu lagu yang kita naikin yang pujian itu, imanku tak tergoyah. Kita senang-senang nyanyinya.
Tetapi di saat tantangan datang, yakin kamu nyanyi itu, percaya pada itu. Ngerti? Ya, kita nyanyi-nyanyi loh ini. Tetapi kalau kita keluar dari gereja, kita aminkan gak ini? Halo? Do you mean what you say? You need to say what you mean. You singing to God, you say, oh Lord, imanku tak tergoyah, hey. Tetapi saat keluar di situ ada masalah, tantangan, nggak cari Tuhan, malah salahin Tuhan. Waduh, salah Tuhan apa sih sebetulnya? Namun saat kita mengangkat tangan kita, itu tandanya kita mengandalkan kekuatan Tuhan dengan sumber daya yang tidak terbatas. Berserah bukan artinya kita diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita berperang dalam doa. Amin. Amin. Ada satu cerita tentang anak kami Lukas. Ada di sini yang kenal Lukas. Pernah lihat di handphone kamu lah ya. Ya, itu keponakan online kalian kali. Di waktu dia hari yang di ulang tahun kedua, dia diopname ke rumah sakit anak kecil namanya Renwick Children's Hospital. Dan dia ada gangguan di dalam radangnya sehingga dia susah nafas, ada wheezing. Jadi kalau dia nafas gitu. Dan itu berbahaya. Saat dokter mendengar itu, langsung kita harus ke UGD dan harus cek sama dokter spesialis di situ. Sehingga langsung dimasukin ke satu ruangan ya. Dan aku ingat banget jam 3 pagi. Jam 3 pagi istri saya Aca mengirimkan satu video. Udah malam dan udah gelap dan aku di rumah lagi istirahat karena besoknya aku tukaran sama Aca. Dia kirimkan satu video ini, kelihatan Lukas, anak kami yang pertama, nafasnya sudah bernafas seperti mama saya sebelum dipanggil Tuhan. Nafasnya deep, sangat dalam. Kayak gitu. Pokoknya parah sekali. Parah sekali. Dan setelah aku melihat video ini, saya langsung cabut ke rumah sakit. Jam 3 pagi aku pencet intercom, nggak ada yang jawab, nggak ada yang bukain pintunya. Puji Tuhan ada wanita yang keluar sehingga aku bisa menyelip ke dalam, naik ke kamarnya, dan bisa melihat anak kita. Aca sudah nangis, sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Aku datang, aku hanya bisa menggendong anak kami dengan nafasnya sangat dalam. Setelah itu aku bawa dia di satu koridor yang agak hening, dan di situ aku mulai berdoa kepada Tuhan. Ini aku tuh nggak ada ilmu tentang kedokteran, aku orang awam, tapi hanya apa yang saya tahu itu adalah bersandar kepada Tuhan kita, bersandar kepada the great physician, yaitu Jesus Christ. Dan di situ aku mulai berdoa, aku berdoa. Di situ aku berserah kepada Tuhan. Istri saya juga bilang, kalau ini memang kehendak-Mu Tuhan. Kalau ini memang kehendak-Mu Tuhan. Di situ aku mulai menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan, aku katakan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Barangkali ada di sini yang mikir, kok nyanyi lagu itu? Aku nyanyi lagu ini karena apa? Aku mau membesarkan Tuhan saya sehingga masalah ini semakin kecil. Sehingga Tuhan bisa mendengar seruanku.
Aku mau fokus kepada Tuhan. Aku berdoa, aku terus berdoa dan menyembah Tuhan. Tuhan, aku berseru kepadamu Tuhan. Nggak lama-lama, Lukas sudah mulai nafas dengan lebih lega. Dan dia bisa nafas, dan dia bisa tiduran, dan dia bisa rasa lebih nyaman di dalam nafasnya. Ini semua saya bilang bukan hanya karena obat, tapi the intervention of our Father. The intervensi dari Tuhan kita. Ada amin. Demikian juga teman-teman, aku gak tahu apa yang kamu sudah lewatkan, apa yang kamu sedang lewatkan, apa yang engkau akan melewatkan. Tetapi ini, kalau kita berespon dengan doa dan berserah, kita akan mendapat kemenangan. Ada amin. Tuhan akan hadir, Tuhan akan bekerja. Karena apa? Tuhan setia. Tuhan setia. Kita serahkan kehendak kita kepada Tuhan. Karena kita tahu He can use anything for His glory. He can use anything for His glory. Nah, aku sempat nanya kenapa ya kami harus melewati ini. Sekarang kita sedang melewati satu tantangan lagi. Kita baru pindah ke Jakarta, ke Indonesia untuk 2 tahun ini. Sekarang tantangannya juga cari sekolah buat Lukas lah. Aku juga mau belajar, cari rumah dan lain sebagainya. Ada tantangan. Kenan anak yang kedua juga ada tantangan di mana dia didiagnos dengan hip dysplasia. Sehingga kakinya belum masuk 100% ke pinggulnya. Salah satu tantangan yang kita hadapin. Tetapi apa? Saya selalu keep Ventolinnya Lukas. Kenapa? Karena itu mengingatkan saya tentang kebaikan dan kesetiaannya Tuhan Yesus. Selalu mengingatkan saya. Nah, kenapa aku harus lewatin itu? Aku sama Aca, karena apa? Setelah kita melewati itu dan kita sudah melewati dan we became winners dan kemenangan gini. Tantangan yang kedepannya semakin ringan dong. Dengan apa? Dengan iman. Kalau Tuhan bisa selamatkan kita dari ini, tantangan yang berikutnya Tuhan pasti bisa selamatkan juga. Ada amin. Jadi tantangan ini bukan untuk bikin kita down. Tantangan ini Tuhan izinkan terjadi untuk iman kita semakin besar. Nah, si Musa ada iman yang kuat karena apa? Dia ada tongkat Allah. Tongkat Allah ini membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dengan Fero dan juga bisa membelahkan Laut Merah dan bisa melewati padang gurun in the wilderness dan juga sampai sekarang. Makanya Musa berani. Karena apa? Ada pengalaman pribadi. Kalau kamu ada pengalaman pribadi sama Tuhan, kamu tidak lagi khawatir dengan masa depanmu. Selama ini kamu ada di hari ini semua karena kebaikan Tuhan. The moment you question your faith is the moment you question God's integrity. Jadi don't question your faith. Don't question God. Sebab apa? Tuhan itu selalu setia, walaupun kita gak setia, Tuhan selalu setia. Ada amin. Amin. Maka aku mau encourage kita semua. Yuk, jangan bersandar kepada kekuatan sendiri. Bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ada satu contoh kenapa Tuhan izinkan juga ada masalah dan tantangan dalam hidup kita. Ada satu cerita. Ada 2 seorang sahabat yang bernama John dan James. 2 sahabat ini pengen mengalami manjat gunung Everest di The Himalayas, salah satu gunung yang tertinggi
Di waktu John dan James ini sampai di kaki Gunung Everest, tiba-tiba ada badai yang kuat datang, membuat perjalanan ke atas Gunung Everest semakin sulit dan berbahaya. James langsung bilang kepada temannya John, "Bro, ini sangat berbahaya, sebaiknya kita pulang saja." Tetapi John berkata, "Aku masih berani untuk memanjat Gunung Everest karena ada Sherpa yang membimbing dan memandu kita." Singkat cerita, John naik ke Gunung Everest beberapa hari, dia naik ke puncaknya. Di situ dia bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ada sensori dan mata, he can see all of the spectrum of light in the sky dan semua gunung yang di bawah, the audio, the sonic aspect di mana dia bisa merasakan angin dan kedinginan di situ. Pokoknya sensorinya dia bisa menikmati sendiri. Setelah beberapa hari dia turun, dia ketemu sama temannya James. Dan James bilang, "Gimana bro? Asik gak?" "Asik." Apa artinya gini cerita ini? Si John ada pengalaman sendiri yang dia ngalami sendiri dengan matanya. That only he can experience. Kalau dia memberikan testimoni itu gak sekuat dengan apa yang dia mengalami sendiri. Tuhan mau membawa kita lebih dekat lagi kepada Dia. Jadi kalau tantangan datang, jangan khawatir. Taulah itu ada karena Tuhan mau lebih dekat kepada kamu. Untuk membangunkan iman kita. Ada amin. Ada satu lagu yang aku teringat tentang hal ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar dalam. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Poin yang kedua, kita bisa menghadapi tantangan dengan iman dengan komunitas yang seiman. Kita bisa menghadapi tantangan iman dengan komunitas yang seiman. Dikatakan maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini CS-CS-nya Musa ini. Best friend BFF gitu. Ada gak sih di cerita ini Musa bilang, "Sob, ambilin batu dong, gue lagi pegel nih. Gak bisa gue ngangkat tangan." "Oh iya bro. Terus dia ambil batu. Terus taruh di situ biar dia bisa duduk. Enggak. Harun dan Hur bisa melihat tubuhnya Musa dan kelihatan tuh udah capek. Tanpa dikasih tahu loh. Itu teman-teman sahabat loh. Lalu apa? Mereka ambil batu, mereka ngangkat tangannya sampai matahari terbenam sehingga mereka menerima kemenangan. Nah, apa artinya ini? Kita butuh teman-teman seiman untuk menghadapi tantangan. Kenapa? Karena kita bisa saling mendoakan. Sangat sederhana. Tapi ada kuasanya dalam itu. Untuk kita menguatkan lewat testimoni kita. Makanya Bicom ya. Bicom sangat penting. Siapa di sini tertanam dalam Bicom?
Ayo naikkan tangannya. Siapa di sini tertanam dalam Bcom? Wah, ini nggak nyampe setengah. Kamu harus cari deh Bcom yang paling terdekat di rumah kamu. Ini bukan menghabiskan waktu kamu ya. Ini untuk memberkati kamu. Untuk imanmu bisa lebih besar lagi. Di situ dia akan diajarkan tentang firman Tuhan. Tapi gini loh. Memiliki komunitas, kita harus cari dan memiliki komunitas yang bisa membangun dan mendukung satu sama yang lain. Komunitas adalah satu tempat, safe place atau safe space untuk kita bisa saling share dan menguatkan lewat testimoni kita. Small groups atau Bcom adalah tempat untuk kita bisa pelajari firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 20 ke 25 bunyi demikian, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. We were made to live with each other, bukan satu-satu aja. Jadi kalau kamu datang ke gereja, kamu lihat nih yang duduk dekat, siapa sih ini orang duduk dekat gue? Jangan. Itu keluargamu. Itu keluarga dalam Kristus. Ada amin. Langsung nyapa. Hey bro, hey sis, apa kabar? Shalom, lu keren hari ini, lu cantik lu. Ya. Jangan jaim kalau ke gereja. Kita semuanya keluarga dalam Kristus. Jesus loves every single one of us. And God says, love God and love others as you love yourself. Ada amin. Jadi gini loh. Aku sama Aca pernah mengalami tantangan yang besar. Kalau ada yang di sini mengikuti cerita kita, kita pernah menulis buku More of You. Dan di situ kita ceritakan tentang kisah kita sebelum kita menikah. Kita pernah ngalamin satu fase di dalam hubungan kita di mana kita hampir putus. Wah, dahsyat. Dan di saat itu aku sama Aca sempat pause. Dan di situ aku memang lelah, aku capek. Aku bangun berdoa, tapi tetap berdoa, tapi iman saya tergoyah. Aku walaupun pendeta, tapi masih iman saya bisa tergoyah. I'm human as everyone else here. Tapi gini, di waktu itu teman saya, sahabat saya datang dan dibilang, bro kayaknya ada sesuatu deh, what's wrong? Dia bilang nanti besok aku main ke kantor ya sama Kak Yunita istrinya. Oke bro, ya udah ya. Di situ kita sharing, aku cerita sama dia dan aku cerita tentang masalah aku sama Aca. Dan di situ apa? Dia berikan aku kata-kata yang menguatkan iman saya. Aku ingat dia bilang, this is the point where your relationship actually begins. Ini titik baru di mana hubungan kalian itu mulai. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ya kita lewat banyak masalah, tetapi di sini kita dimurnikan istilahnya. Dan di situ aku berdoa, kita berdoa dan dia doakan. Dan di situ guys, aku rasa kekuatan. Aku dapat kekuatan. Makanya kita perlu komunitas seiman. Dan kenapa juga? Harun dan Hur ada di waktu Musa di titik rendahnya. Di saat, bukan titik rendah, tapi di saat dia menghadapi masalah ini. Dan teman-teman, aku ingin kita semua lihat kiri kanan. Kalau kita bisa bangkit berdiri deh. Yuk, mari kita bangkit berdiri, ayo.